Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dalam bidang mata kuliah Islam dan Iptek dengan judul tugas kelompok Ilmu Pengetahuan. Masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, Septianeka Siswantara dengan NIM L200 2086. Kemudian, perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Fadil Asnan, NIM L200 2093. Perkenalkan, saya Endah Puji Rahayu, NIM L200 2094. Perkenalkan, nama saya Vita Pratama Putri, NIM L200 2095. Perkenalkan, nama saya Tegar Derajat Syahfadika dengan NIM L200 2097. Perkenalkan, saya Diva Maharani dengan NIM L200 2099. Perkenalkan, saya Aknandini Niken Putri Darmasari, NIM L200 150. Selanjutnya, masuk ke topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua klasifikasi ilmu, ketiga perintah mencari ilmu, dan yang terakhir adalah kedudukan orang yang berilmu. Pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris science, yang artinya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata sciere yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Dilihat dari segi maknanya, pengertian ilmu menurut De Liangji sekurang-kurangnya mengandung 3 hal, yakni pertama pengetahuan, 2 aktivitas, 3 metode. Istilah pengetahuan yang bisa disebut knowledge menurut Muhammad Hatta dalam bukunya Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan didapatkan dengan pengalaman yang kemudian disebut pengetahuan pengalaman atau pengetahuan saja. Pengetahuan yang didapatkan dari keterangan disebut ilmu. Letak perbedaan keduanya adalah pada metode. Secara garis besar, Jujun S. Surya Sumantri menggolongkan pengetahuan dalam 3 golongan, yakni pertama, pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk disebut etika, 2 pengetahuan tentang yang indah dan yang jelek disebut estetika, dan yang terakhir pengetahuan tentang yang benar dan yang salah disebut logika. Contoh ayat yang di dalamnya ada kata ilm dan kata-kata jadiannya. Dengan contoh ini semakin jelas bahwa istilah ilmu adalah istilah Qur'ani. Adapun kata terakhir dari istilah ilm dalam Al-Quran adalah kata kalama. Kata ini disebutkan tidak kurang dari 22 kali, antara lain tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. sesuatu disebut ilmu apabila memenuhi kriteria, yakni yang pertama, memiliki objek yang jelas. Kemudian yang kedua, memiliki metode tertentu. Dan yang ketiga, kemudian disusun secara sistematis. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Klasifikasi ilmu. 1. Pengetahuan adalah pengalaman. 2. Penggolongan pengetahuan dibedakan menjadi 3 golongan menurut Jujun S. Surya Sumantri, yakni etika, logika, dan estetika. 3. Menurut Ensiklopedia Islam, pengetahuan dibedakan ke dalam 2
jenis, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Klasifikasi ilmu menurut A.M. Syahrudin ada 3. Yang pertama ada pengetahuan indrawi, kedua pengetahuan keilmuan, dan yang terakhir ada pengetahuan filsafi. 3 pembeda pengetahuan. Yang pertama ada ontologis, yang kedua ada epistemologis, yang ketiga aksiologis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan slide yang membahas tentang perintah mencari ilmu. Oke. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Ayat yang relevan untuk dijadikan daya dorong mencari dan menguasai ilmu pengetahuan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 96 saja. Selain Quran Surat Al-Alaq ayat 96 yang mendorong manusia untuk mencari ilmu, banyak juga ditemukan dalam hadis dan ungkapan bijak yang mengajak mencari ilmu. Misalnya, yang pertama adalah hadis mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meninggikan derajat seorang muslim yang menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu zkuru nimatallahi alaikum ishama qaumun ayyabsutu ilaikum aidiyahum fakaffa aidiyahum ankum wattaqullah wa Allahi falyatawakkalil mu'minun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11. Kemudian hadis yang kedua yaitu carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Hadis ini dimaknai sebagai perintah Nabi kepada umatnya untuk menentukan ilmu meskipun ke tempat yang sangat jauh. Karena itu, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan tidak boleh cepat merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya saat ini. Kemudian masuk hadis yang ketiga, carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu terpisah dari lautan api. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya, menuntut ilmu hukumnya fardu di setiap waktu dan kesempatan. Masuk ke hadis yang keempat, itu para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menggambarkan bahwa ulama itu berperan sebagai ahli waris para nabi. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi sampai ikan dan air. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis perintah mencarimu. Ada beberapa hadis
Itu yang pertama, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka ia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, ia harus memiliki ilmunya. Jadi, siapa saja yang ingin meraih keduanya, ia harus memiliki ilmunya. Yang kedua, pada hari kiamat, ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada. Maka, tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Yang ketiga, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Dan yang terakhir, barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi. Topik pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan orang yang berilmu. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatajakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang berilmu menduduki tingkat terhormat dalam Islam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.